Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak dan Ibu Guru SMK Luda, ketemu Anjatan yang hebat. Pada tutorial kali ini, saya akan men-sharing bagaimana cara membuat aktivitas pada LMS dengan menggunakan sebuah aplikasi gratis dengan nama Moodle. Langsung saja kita aktifkan salah satu web browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Kemudian pada address bar ketikkan alamat berikut 192.1.201 garis miring Alda dan akhiri dengan menekan tombol enter pada keyboard. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa di sini saya masih menggunakan server lokal dan belum di hosting ya. Jika nanti sudah di hosting, nanti akan terjadi perubahan alamatnya ya. Karena di sini sifatnya hanya simulasi saja untuk latihan. Jadi silahkan diurak-urak, silahkan diacak-acak, silahkan dibongkar, dan jangan takut salah. Berikutnya, Bapak dan Ibu harus memasukkan username dan passwordnya. Silahkan dimasukkan sesuai dengan username dan password yang Bapak miliki. Sebagai contoh, saya masukkan username saya sendiri yaitu 220033. Kemudian password awalnya adalah pas P besar A kecil S kecil S kecil 123 bintang ya. Kemudian klik login. Ini ditutup saja. Kemudian langkah berikutnya kita harus mengganti password lama dengan password yang baru supaya lebih aman ya. Pada current password kita masukkan password yang tadi yaitu pas 123 bintang menjadi password yang baru. Ada beberapa aturan untuk membuat password ini. Minimal 8 karakter, gabungan antara huruf dan angka. Salah satu huruf ada yang huruf kapital ya. Yang lainnya huruf kecil atau sebaliknya juga boleh. Dan gunakan satu spesial karakter seperti bintang, pagar, dan sebagainya. Sebagai contoh, misalkan saja sandi 1, 2, 3 bintang dengan S besar ya. Dan kita ulangi sekali lagi password yang barunya sandi S besar 1, 2, 3 bintang ya. Lalu klik save change. Kita abaikan saja, tutup saja kalau ada notifikasi seperti ini. Klik continue. Ya, setelah muncul your dashboard, ditutup saja. Dan kita akan dihadapkan dengan tampilan dari mata pelajaran yang Bapak dan Ibu guru ampu ya. Nah, di sini saya mengampu 2 mata pelajaran, yaitu desain komunikasi visual dan desain media interaktif. Nah, pilih salah satu mapel. Caranya bisa kita klik di sini atau kita klik di sini ya. Misalkan desain komunikasi visual, kita klik saja di sini. Ya. Dan tutup saja.
Berikutnya untuk membuat aktivitas di LMS ini kita harus aktifkan mode editingnya. Caranya klik menu setting ini ya, gambarnya adalah gambar gear, kemudian klik turn editing on ya. Nah, ini akan muncul gambar pensil seperti ini. Nah, di sini saya buat formatnya adalah mingguan ya. Dan nanti kita bisa tambahkan lagi untuk mingguan ini dengan klik add week. Tapi nanti dulu saja kita bahas. Berikutnya pilih mingguan yang pertama ini. Kita ganti judulnya ya. Caranya klik pensil. Boleh pertemuan pertama, boleh bab 1, terserah lah, bebas ya. Sebagai contoh di sini, saya gunakan pertemuan ke 1 saja. Kemudian akhiri dengan menekan tombol enter. Ya. Berikutnya, siapkan materinya. Sebagai contoh, saya sudah buat materinya di aplikasi Microsoft Word ya. Ya, ini adalah materi untuk pertemuan yang pertama. Kita rancang dalam satu kali pertemuan, siswa dan siswi harus menyelesaikan materi ini ya. Jadi jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek juga. Dan perhatikan di sini dilengkapi dengan gambar-gambar ya. Berikutnya kita seleksi dengan cara menekan tombol CTRL sama A pada keyboard, kemudian klik kanan, copy, dan kita kembali ke LMS ini. Buat aktivitas di pertemuan yang ke-1 ini dengan cara klik add an activity or resource. Dan untuk membuat materi ini biasa saya gunakan page ya. Klik add, kemudian yang harus kita input adalah name, nama dari page ini. Sebagai contoh adalah komputer dan komponen penyusunnya. Silahkan sesuaikan dengan materi pada mapel yang Bapak dan Ibu ampu ya. Kemudian deskripsi ini boleh dikosongkan. Yang wajib diisi adalah pack content. Nah, di sini tinggal kita pastekan saja dari yang sudah kita copy sebelumnya, klik kanan dan paste. Ya. Dan pada saat kita copy gambar, jika ada gambar ini tidak ikut tercopy ya. Jadi munculnya hanya kotak kosong saja seperti ini. Nah, bagaimana cara menampilkan gambar? Nah, kita buka kembali Microsoft Word-nya yang sudah berisi materi dan kita tampilkan gambarnya. Kemudian kita gunakan sebuah aplikasi untuk menangkap gambar ini, yaitu aplikasi kecil dengan nama Likeshot. Jadi saya asumsikan bahwa PC atau laptop Bapak dan Ibu guru gunakan harus sudah diinstal sebuah aplikasi kecil dengan nama Likeshot. Tandanya jika sudah diinstal itu ada ikon seperti ini nih.
Cara penggunaannya mudah sekali. Cukup menekan tombol print screen pada keyboard. Nanti warnanya akan berubah menjadi buram ya. Kemudian kita tinggal seleksi saja gambarnya ya. Dan akan muncul sebuah menu-menu ya. Pilihan-pilihan. Di sini kita pilih copy. Kita bawa ke konten lagi pada LMS ini. Kemudian taruh pada tempat gambarnya dan kita paste. Klik kanan kemudian paste. Ya, gampang kan? Dan yang kosong ini dihapus. Gampang sekali. Ya, gambar yang lain ya. Ya, ini juga gambar nih. Saya hapus dulu. Dan gambarnya akan saya tempatkan di sini nanti. Nah, kembali saya buka Microsoft Word-nya. Scroll ke bawah. Ya, ini gambarnya. Kemudian tekan print screen pada keyboard. Setelah warna gelap kayak gini, silahkan di seleksi area. Lepas. Dan setelah muncul menu pilihan, kita pilih copy. Bawa ke LMS pada Chrome ini. Klik kanan, kemudian paste. Dan seterusnya sampai selesai ya. Ini ada gambar yang ketiga dan seterusnya. Ya, saya cukupkan untuk 2 gambar saja sebagai contoh. Dan anggap saja sudah selesai ya. Kemudian berikutnya kita harus mengatur waktu penayangan. Jadi kira-kira materi ini mau ditampilkan berapa hari ya, atau berapa jam juga bisa, tergantung pengaturannya gitu. Caranya klik restrict access, kemudian tambahkan add restriction date ya, dan atur tanggalnya mulai tanggal berapa gitu ya. Sebagai contoh tanggal 4 Maret 2002, jamnya misalkan mulai dari jam 7 sampai lebihnya 30 menit ya. Sampai dengan berarti kita tambahkan add restrictionnya, date, dan from ini kita ganti menjadi until. Sampai tanggal berapa ini? Misalkan waktu pertemuannya hanya 3 hari. Berarti sampai tanggal 7 saja. Maret 2002 dan jamnya misalkan sampai jam 2 siang. Ya. Jadi materi ini nanti hanya bisa diakses oleh siswa dari tanggal 4 Maret 2002 jam 7.30 sampai dengan 7 Maret 2002 jam 2 siang. Kemudian klik activity completion dan kita pilih di sini menjadi show activity as complete when condition meet. Maksudnya adalah apabila siswa sudah membuka materi ini secara otomatis nanti ada tanda khusus yaitu checklist gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu bahwa siswa tersebut sudah mengakses materi ini gitu ya. Kemudian kita klik save and return to course. Ya. Dan ini adalah hasilnya. Berupa page dan bisa diakses oleh siswa setelah 4 Maret 2002 jam 7.30 pagi sampai 7 Maret 2002 jam 2 siang ya. Setelah tanggal ini
Berarti siswa nanti sudah tidak bisa membuka materi yang kita buat pada pertemuan yang pertama ini, gitu ya. Nah, ini adalah page nih. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan yang kedua, misalkan masih materi lagi. Jadi pada minggu berikutnya ini kita klik pensil, kemudian ketik misalkan saja pertemuan kedua, enter. Dan kita tambahkan aktivitasnya. Ya. Dan pilih page. Ya, add. Oke. Ya. Berikutnya kita buka materinya. Pertemuan kedua ya. Ya, ini interaksi manusia dan komputer. Silakan diseleksi dengan menekan tombol Ctrl A pada keyboard, klik kanan, pilih copy, lalu kita buka Chrome-nya. Tulis judulnya yaitu interaksi komputer dan manusia dan komputer. Manusia dan komputer ya. Ya. Kemudian deskripsinya ini boleh dikosongkan dan page konten ini wajib diisi ya. Tinggal dipastekan aja dari apa yang sudah kita copy, klik kanan dan paste. Ya. Jadi gambar ini tidak bisa langsung tampil pada saat di copy. Kita hapus saja. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara menampilkan gambar dengan cara yang lainnya, bukan dengan menggunakan tool like shot. Kembali kita buka Microsoft Word-nya, dan ini adalah gambarnya ya. Kita klik kanan pada gambar ini, kemudian save as picture, kemudian kita ketikkan nama filenya, misalkan GB2A gitu saja ya. Lalu klik save. Ya, kita kembali ke Chrome. Lalu kita klik insert or edit image, browse, upload a file, choose file. Kemudian kita cari nama filenya tadi GB2A, lalu kita klik open, kemudian klik upload this file, dan kita kasih keterangan ya, yaitu GB2A, lalu save image. Nah, ini hasilnya. Saya kira mudah dengan menggunakan aplikasi Lexshot ya. Ya, kita simpan. Tapi sebelum kita simpan, kita atur lagi waktu tayangnya, yaitu restrict access, add restriction date ya. Mulai tanggal 8 karena di pertemuan pertama tadi itu berakhirnya sampai tanggal 7. Di tanggal 8 saja, jamnya sampai dari jam 7.30 saja. Sampai dengan berarti kita tambahkan add restriction date. Promnya ganti menjadi until sampai tanggal 11 misal. Jamnya jam 2 siang. Ya. Dan tambahkan activity completion seperti pertemuan yang pertama tadi. Kita pilih yang bawah. Ya. Kemudian save
and return to course ya. Ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian bagaimana tampilan dari sisi siswa ya. Kalau ini kan dari kita sebagai seorang guru ya. Nah, untuk itu saya akan login dengan menggunakan akun siswa pada pelajaran yang saya ampu. Ya. Saya klik di akun saya ini. Saya pilih akun yang lain. Kalau ini saya gunakan email rantutsirdai@gmail.com. Nah, sekarang saya mau gunakan yang madempathy atau madempathy@gmail.com. Ya. Nah, di sini ada 2 Chrome ya. Kemudian kembali kita ketikkan alamatnya 192.168.1.201 garis miring Alda. Dan siswa nanti harus memasukkan username-nya ya. Untuk username-nya itu menggunakan NIS yaitu 21 22 10 0003. Kemudian passwordnya adalah pas 123 bintang. Kemudian login. Ya, saya simpan saja. Nah, nanti akan tampil semua mata pelajaran yang dia ikuti ya. Nah, di sini tertulis Adelisiana 10mm1. Misalkan saja adalah mapel desain komunikasi visual. Jadi, dia cukup klik desain komunikasi visual, di sini boleh, di sini juga sama saja. Nah, dari sisi siswa tampilannya seperti ini. Pertemuan pertama, komputer dan komponen penyusunnya. Jadi kalau mau buka dia tinggal klik saja. Cereng, dan ini adalah hasilnya. Tuh. Ya. Dan seterusnya. Nah, itu. Kalau mau ke pertemuan kedua tinggal klik di sini saja. Nah, kemudian dan ini belum aktif ya. Ini belum aktif. Jadi nanti aktifnya tanggal 8 baru tersedia ini. Jadi si Adelisiana sekarang belum bisa membuka materi di pertemuan yang kedua ini. Gitu. Ya, kembali ke Chrome yang pertama tadi, yaitu Chrome dengan akun Rantut Sirdai tadi, yang gambarnya begini. Dan ada nama saya ya. Berikutnya, saya akan membuat penugasan untuk siswa ya. Sebelumnya kita siapkan dulu file tugasnya. Sebagai contoh adalah seperti ini. Ya. Ya, lembar rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital. Nah, nanti ini adalah form kosong dulu ya. Nanti form kosong ini akan saya upload, dan setelah
saya upload nanti. Dan setelah siswa login, di download oleh siswa, kemudian masuk ke perangkat yang digunakan oleh siswa, bisa handphone, bisa laptop, dan sebagainya. Yang penting ada koneksi internet saja. Kemudian dibuka oleh siswa, diisi datanya, namanya siapa. Ini siswa yang mengerjakan ya nanti. Kelas berapa. Terus rating kesiapan siswa dalam menggunakan atau memanfaatkan pengembangan TIK dalam bidang pendidikan. Ini nanti siswa harus membuat warna merah pada angka kesiapannya dari angka 1 sampai angka 5. Misalkan di angka 3 gitu ya, nanti ini harus dirubah menjadi merah oleh siswa itu gitu. Terus siswa nanti harus menuliskan teknologi apa saja sih yang sudah dikuasai. Itu misalkan pengolah grafis, jaringan dan internet, editing video dan sebagainya. Tantangannya apa? Nanti siswa tinggal tuliskan. Gitu. Terus hal yang bisa dilakukan oleh siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi digital itu apa saja gitu ya. Nanti disuruh menuliskan di sini. Ya, ini adalah file tugasnya, saya tutup saja. Ya. Kemudian penugasan tadi akan saya buat di pertemuan yang ketiga ya. Kita ganti dulu judulnya. Kita buat pertemuan ketiga. Ya. Kemudian saya tambahkan sebuah aktivitas. Dan untuk penugasan, ini bukan page. Kalau page tadi membuat materi. Untuk penugasan, aktivitas yang digunakan adalah assignment. Kemudian add. Ya. Ya, assignment name. Ini tuliskan nama tugasnya. Tugas ke-1 gitu. Boleh. Atau boleh dikasih deskripsi ya. Misalkan download terlebih dahulu form tugasnya. Kemudian buka hasil download dengan menggunakan aplikasi Word atau WPS. Isi form tersebut di atas. Upload kembali. Simpan dan upload kembali. Saya buat ini aja, menjadi poin-poin aja. Nah, supaya terlihat oleh siswa, ini kita harus checklist di sini, display description-nya. On course page. Kalau ini tidak di checklist, ini nanti nggak bisa tampil di siswa. Kemudian untuk menambahkan form tadi, caranya klik di sini. Upload a file, choose file. Ya, tadi filenya saya simpan di sini. Ya, di sini nih. Lembar kerja rencana, terusnya open. Lalu klik upload this file. Nah, ini adalah file tugasnya. Dan ini tanggal penugasannya ya.
dari tanggal 4 Maret 22 jam berapa gitu. Mulai dari jam berapa, lebih berapa menit, sampai dengan sekian gitu ya. Kalau misalkan tidak ada batasan waktu, ininya dibuang. Tapi kalau ada batasan waktu, ya silahkan di checklist pada enable ini. Tapi sebaiknya sih diaktifkan saja, ya, supaya nanti siswa lebih disiplin, mudah untuk menagihnya. Gitu. Mulai tanggal berapa ya? Tadi sampai pertemuan 2 aja sampai tanggal 11. Ya, mulai dari tanggal 12. Tanggal 12 nah, bulan Maret 2002 jam 7.30 dibuka. Dan akhirnya ya start update di sini aja. Nah, sampai tanggal ini tanggal 12 sampai tanggal 15 lah. Ya, nah ini saja dari from sampai cut update gitu. Ya. Kemudian activity completion kayak tadi sama. Ya. Scroll lagi ke bawah. Save and return to course. Ya. Nah, ini tugas ke-1-nya. Baik, kita akan perlihatkan bagaimana dari sisi siswa, bagaimana cara siswa mengerjakan tugas tersebut, kemudian menguploadnya kembali gitu ya. Nah, saya aktifkan Chrome untuk siswa tadi. Nah, ini Ade Lisiana ya. Saya refresh. Ya. Wah, ini tugas pertama nih. Sudah muncul nih ya. Available from ini kan yang pertemuan pertama, pertemuan kedua. Nah, tugas ketiganya, tugas pertama pada pertemuan ketiga ini nanti siswa klik di tugas yang pertama. Tuh. Dan ini ada deskripsinya ya untuk tugas ke-1 ini. Dan siswa klik ini nih di sini. Artinya dia download. Ya, ini sudah terdownload oleh siswa. Kemudian oleh siswa harus dibuka dan diisi. Misalkan AD siapa tadi? AD Lisiana. Ini 10 mm1. Dan kesiapannya misalkan di angka 3. Jadi AD Lisiana ini harus menandai angka 3 ini dengan warna merah. Teknologi yang dikuasai dia itu. Dia menguasai teknologi apa saja sih. Dan ini yang mengerjakan siswa ya. LAN misalkan. Dan internet. Office lah. Desain grafis. Ya, tantangan. Tidak punya komputer ini
hal yang bisa saya lakukan dalam meningkatkan kemampuan literasi digital, mencari tutorial di YouTube misalnya. Ya, dia harus menyimpannya. Ya, tutup. Ya. Kemudian gini ya, perhatikan ya, bahwa lembar kerja ini, tugas ini bisa diakses oleh siswa, dikerjakan oleh siswa, tapi siswa tersebut nggak bisa ngupload nih, karena belum waktunya. Coba settingnya saya rubah. Ini saya kembali ke guru ya. Kita edit setting. Ya, ini saya hilangkan dulu untuk contoh supaya siswa bisa langsung mengupload. Save and return to course. Dan saya kembali ke Chrome siswa. Saya refresh. Ya. Nah, jika sudah waktunya, ini nanti akan ada add submission. Nah, ini yang digunakan untuk ngupload tugas siswa. Jadi siswa tadi ya ada di sana, untuk ngupload tugasnya dia harus klik add submission. Kemudian add upload file, push file. Kemudian ya, dia tadi filenya apa ini ya, open. Kemudian upload this file, save change. Ya, si adik sudah mengupload tugasnya. Bagaimana cara seorang guru melihat siswa yang sudah mengupload tugas-tugas yang sudah diberikan? Saya kembalikan ke sisi guru ya, cari refresh. Ya, tinggal klik saja tugas yang pertama. Ya. Kemudian view all submission. Ya. Dan di sini akan muncul siswa yang sudah upload tugas kayak Adeliana. Nah, ini adalah tugasnya ya. Yang lainnya belum nih. Kalau kita mau buka ya silahkan diklik saja. Nanti akan terdownload gitu. Ya. Coba kita buka. Ya. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat nih, persiapannya di nomor yang ketiga dan seterusnya ya. Ya.